Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rupi Darmasuti, NIM T2019-1230. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Materi Hadis Keutamaan Salat Berjamaah pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode Course Review Hore siswa kelas 3 MI Permanida 1 Mu'mas tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang penelitian ini didasarkan pada pemahaman siswa pada materi Al-Quran Hadis masih rendah dikarenakan materi ini berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis yang dijadikan rujukan utama dalam pengembangan materi sehingga siswa merasa kesulitan memahaminya, apalagi jika dikaitkan dengan hadis. Oleh karena itu, penulis memilih salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melalui metode Course Review Hore. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana peningkatan pemahaman materi hadis keutamaan sholat berjamaah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kesempatan kali ini penulis akan meneliti siswa kelas 3 MI Permanida 1 Mu'mas. Selanjutnya, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Berdasarkan hasil wawancara pada guru Al-Quran Hadis, terdapat beberapa kendala. Pertama, siswa masih asing dengan hal-hal yang berbau Arab seperti hadis. Kedua, kurangnya motivasi dari guru, tidak kondusifnya kelas saat pembelajaran, dan metode pembelajaran yang digunakan belum bervariatif. Dari beberapa kendala tersebut dapat diperoleh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode Course Review Hore materi hadis keutamaan sholat berjamaah dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 3 MI Permanida 1 Mu'mas. Yang kedua, bagaimana peningkatan kepahaman materi hadis keutamaan sholat berjamaah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui metode Course Review Hore siswa kelas 3 MI Permanida 1 Mu'mas. Selanjutnya, cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang digunakan dengan menerapkan metode pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kepahaman siswa dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi hadis keutamaan sholat berjamaah. Metode Course Review Hore menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga para siswa lebih tertarik dan antusias dalam belajar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan siswa kelas 3 MI Permanida 1 Mu'mas dalam meningkatkan pemahaman materi hadis keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis, sekaligus memberi sumbangsih pertama, bagi siswa, kedua, bagi guru, dan yang ketiga, bagi sekolah. Selanjutnya, yaitu definisi istilah, meliputi pemahaman siswa. Pemahaman adalah suatu kegiatan untuk memahami dan mengerti. Dalam konteks pendidikan, mengerti dan memahami tersebut dilakukan oleh siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, ada materi hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Materi ini merupakan salah satu materi kelas 3 yang membahas mengenai hadis terkait sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah, manfaat dan hikmah sholat berjamaah. Yang ketiga, metode Course Review Hore. Metode Course Review Hore adalah metode pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak monoton karena diselingi sedikit hiburan sehingga siswa lebih semangat belajar. Selain itu juga dapat melatih kerjasama antara satu siswa dengan siswa lainnya. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Penerapan metode Course Review Hore dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam materi hadis keutamaan sholat berjamaah di kelas 3 MI Permanida 1 Mu'mas. Bab kedua, kajian pustika. Bab kedua, kajian pustaka. Pertama, ada kajian terdahulu. Saya mengambil skripsi punya Kak Putri Wahyuningsih. Yang kedua, Kak Siti Fatimah. Dan yang ketiga, Kak Nur Azizah Afriana.
Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori ini membahas yang pertama kemampuan pemahaman siswa. Yang kedua, materi hadis keutamaan sholat berjamaah yang meliputi pengertian, manfaat, dan hikmah sholat berjamaah. Yang ketiga, model pembelajaran course review hore yang meliputi pengertian, langkah-langkah, serta kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya, pembelajaran Al-Quran hadis meliputi pengertian, ruang lingkup, dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran Al-Quran hadis. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Dan penelitian jenis. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Purwanida 1 Bukmas. Madrasah ini terletak di Jalan Raya Puger Kapitan Menampu Bukmas, Jember, Jawa Timur. Kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021. Tepatnya pada tanggal 15 November sampai 22 November tahun 2021. Subjek penelitian. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 MI Purwanida 1 Bukmas tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama ada prasiklus, sesuai dengan penjelasan, terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, analisis, dan tahap refleksi. Dan selanjutnya ada siklus 1 dan siklus kedua, sama halnya dengan prasiklus. Selanjutnya ada pelaksanaan siklus penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 2 siklus. Yang pertama adalah siklus 1, seperti hanya pada prasiklus. Dalam siklus 1 ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, analisis, dan refleksi. Siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Selanjutnya yaitu siklus 2. Siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021. Siklus ini merupakan putaran ketiga dari kegiatan penelitian melalui metode course review dengan harapan yang sama, seperti pada prasiklus dan siklus pertama. Tahapan siklus 2 sama halnya dengan tahapan pada siklus 1 dan prasiklus. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik observasi, yaitu observasi langsung. Kedua, tes. Yang ketiga, wawancara, dan yang keempat, dokumentasi. Selanjutnya yaitu uji analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan uji analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dengan rumus untuk menghitung persentase sebagai berikut. Yang pertama, P sama dengan F per N dikali 100. Keterangan P sama dengan persentase. F jumlah siswa yang mendapat nilai lebih besar dari 70 dan N banyak siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes, terdiri dari 5 butir soal dalam bentuk uraian, penilaian diri, dan unjuk karya berupa hafalan. Selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, mereduksi data, kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil dari usaha siswa dalam pembelajaran Al-Quran hadis
dari siklus ke siklus, di mana akan memperoleh perubahan berupa penguasaan, pemahaman, dan sejumlah pengetahuan sikap dan keterampilan-keterampilan yang tampak dari siswa dengan mendapatkan hasil akhir yang diperoleh melalui soal tes yang diberikan, hingga siswa dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan KKM lebih besar dari 70 mencapai 70%. Selanjutnya ada tim peneliti. Dalam penelitian ini terdapat keterlibatan guru Al-Quran Hadis yang bernama Sari Rotu Saidah SPD beserta saya sebagai peneliti. Selanjutnya pada bab keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran objek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya objek penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan MI Purwanida 1 Mas. Selanjutnya visi misi sekolah, letak geografis yang berisi data umum sekolah, data tenaga pengajar, data jumlah siswa, data sarana dan prasarana, sumber listrik, daya listrik, dan akses internet. Selanjutnya hasil penelitian. Nilai rata-rata sebelum perbaikan pelajaran yaitu 54,6 atau prasiklus. Nilai rata-rata sesudah perbaikan pelajaran pada siklus 1 66,1 dan siklus 2 76,1 dengan presentasi prasiklus 7,69, siklus 1 46%, siklus 2 84%. Pembahasan. Setelah adanya perbaikan pada siklus 2 terlihat perubahan nilai yang signifikan dari nilai rata-rata siswa kelas 3 dari rata-rata 54,6 menjadi 66,1 atau semula satu orang siswa atau 76,9% yang mampu menguasai materi 60% ke atas. Sesudah perbaikan ada 12 orang siswa atau 84% yang mampu menguasai materi pelajaran di atas 75%. Perbaikan pembelajaran Al-Quran Hadis, materi hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dengan menggunakan metode course review ini dapat meningkatkan pemahaman siswa yang dapat dilihat dari data hasil belajar siswa. Terlihat nilai rata-rata dari prasiklus 54,6, pada siklus 1 66,1 dan siklus 2 76,1. Selanjutnya bab kelima yaitu penutup. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, materi hadis tentang keutamaan sholat berjamaah menggunakan metode course review Hore, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan metode ini pada kelas 3 dapat meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata hasil tes formatif pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 diperoleh nilai prasiklus 54,6, siklus 1 66,1, dan siklus 2 76,1. Terlihat ada peningkatan yang signifikan dari setiap siklusnya. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan metode course review ini dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, untuk guru. Hendaknya guru menggunakan metode yang terbaru dan cocok dengan kebutuhan siswa, seperti menggunakan metode course review ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam pembelajaran, dan menjadikan acuan untuk menjadi guru yang profesional. Dan juga hendaknya dalam menerapkan metode dalam setiap materi diperlukan media atau alat yang menunjang pembelajaran agar siswa senang dan lebih mudah untuk memahami materi. Kedua, untuk sekolah, pihak sekolah dapat menjadikan penggunaan metode course review sebagai bahan pembinaan profesional bagi guru-guru dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas. Sekian pemaparan presentasi laporan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.